Selamat datang di diskusi kita. Ya, penggunaan mobile banking di Indonesia ini kan memang bawa banyak kemudahan ya, tapi di sisi lain juga membuka celah resiko keamanan data pribadi kita. Kita sering dengar soal pencurian data, peretasan, phishing, dan semacamnya. Nah, diskusi kali ini kita akan coba gali lebih dalam berbagai perspektif terkait isu ini. Betul. Dan pertanyaan utamanya mungkin gini, apakah kerangka regulasi kita, terus juga prosedur perbankan yang ada sekarang ini, udah benar-benar efektif ya buat melindungi data nasabah mobile banking? Apalagi ancaman siber sekarang kan makin canggih gitu. Kalau pandangan saya sih, kerangka perlindungan kita saat ini sebenarnya udah cukup kuat. Dan yang penting terus beradaptasi juga kok. Menarik. Kalau saya, jujur aja, justru ngelihatnya masih banyak celah ya, dan ada kekurangan-kekurangan mendasar yang kayaknya perlu segera ditangani gitu. Baiklah, oke. Mari kita mulai ya. Jadi, kalau dari sisi regulasi, Indonesia kan sekarang udah punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, UU PDP nomor 27 tahun 2022. Ini jadi semacam payung hukum utama lah ya buat data pribadi. Nah, UU ini tuh ngasih hak yang jelas buat kita sebagai pemilik data, tapi juga ngasih kewajiban tegas buat bank sebagai pengendali data. Termasuk soal keamanan data, terus juga kewajiban lapor kalau ada insiden. Ini udah sejalan kok sama standar global kayak GDPR gitu. Terus ini juga dilengkapi sama peraturan OJK yang spesifik ya, soal perbankan digital dan pelindungan konsumen. Nah, secara teknis, bank juga kan nggak diam aja. Mereka udah nerapin lapisan keamanan yang berlapis, contohnya enkripsi data yang kuat pas transaksi, terus verifikasi identitasnya juga macam-macam. Ada PIN, OTP, bahkan biometrik. Terus juga ada pemantauan transaksi real time yang mencurigakan. Mereka juga terus update sistem pakai teknologi baru kayak machine learning buat deteksi ancaman. Jadi menurut saya kombinasi regulasi yang jelas sama teknologi yang terus berkembang ini ya udah membentuk fondasi perlindungan yang lumayan solid lah. Oke, saya akui regulasi dan upaya teknologi itu memang ada. Tapi kalau kita lihat bukti di lapangan, ceritanya bisa jadi agak beda ya. Masih ingat kan kasus kebocoran data nasabah M-Banking gara-gara phishing? Terus ada juga klaim peretasan data nasabah oleh hacker, ya sebut aja Bjorka, yang katanya dapat data dari dark web. Itu kan ngeri juga. Dan ini belum termasuk kasus-kasus kebocoran data massa lain di luar bank, kayak data KTP, SIM card, yang nunjukin adanya resiko sistemik gitu loh. Implementasinya juga menurut saya masih jadi PR. Proses KYC digital, verifikasi nasabah, itu kan nggak selalu mulus ya. Terus celah kayak pakai wifi publik yang nggak aman, itu terus saja dieksploitasi. Belum lagi soal social engineering, manipulasi psikologis, phishing lewat link-link palsu, itu masih efektif banget sayangnya. Nah, UU PDP ini kan juga relatif baru ya. Sebelumnya fokus hukum kita itu lebih ke ngehukum pertasnya, bukan ke kelalaian lembaganya. Bank juga terus terang seringkali kayak menghindar dari tanggung jawab kalau dianggapnya nasabah yang lalai. Dan satu lagi titik lemah krusial, literasi digital masyarakat kita yang, ya kita tahu lah, masih perlu banyak ditingkatkan. Jadi kalau menurut saya sih, regulasi dan teknologi aja tuh belum cukup. Perlindungan saat ini ya belum memadai lah kalau nggak ada penegakan hukum yang tegas, perbaikan implementasi terus-menerus, dan edukasi nasabah yang jauh lebih masif. Oke. Saya lihatnya mungkin dari sudut pandang yang sedikit beda ya. UU PDP ini emang baru, tapi kehadirannya itu menurut saya udah bawa dampak yang cukup signifikan. Kewajiban-kewajiban baru, misalnya soal penilaian dampak privasi, terus penerapan langkah keamanan teknis yang memadai, ditambah lagi ada ancaman sanksi ya, administratif sampai pidana buat lembaga yang lalai, itu harusnya jadi pendorong kuat buat bank biar lebih serius lagi. Kerangka hukumnya udah ngasih arah yang jelas gitu. Saya setuju arahnya jelas, tapi kan efektivitasnya di lapangan itu yang masih jadi pertanyaan besar, ya nggak sih? Kita butuh pengawasan yang benar-benar ketat dari OJK, BI, Kominfo, BSSN, dan nanti lembaga PDP kalau udah terbentuk. Kasus kayak klaim Bjorka itu kan munculnya setelah UU PDP disahkan. Ini nunjukin tantangan nyata di implementasi. Kita juga kan masih nunggu aturan turunan yang lebih teknis. Jadi, kayaknya terlalu dini deh buat nyimpulin kalau regulasi ini udah efektif sepenuhnya. Oke, kalau dari sisi teknologi nih, nggak bisa dipungkiri juga kan kalau adopsi misalnya enkripsi yang lebih kuat, terus AI untuk deteksi anomali, verifikasi biometrik, itu kan peningkatan besar. Ini bukan sekadar nambah fitur aja, tapi benar-benar memperkuat benteng pertahanannya secara substansial gitu.
Itu argumen yang menarik ya. Tapi pertanyaannya, benteng itu apa nggak bisa ditembus? Kan secanggih apapun teknologinya, faktor manusia, nasabah, yang mungkin ya maaf, terjebak phishing atau rekayasa sosial, itu tetap jadi pintu masuk utama. Peretas juga kan nggak tinggal diam, mereka terus berinovasi. Data juga bisa bocor dari mana-mana, kadang malah dari pihak ketiga yang kerjasama sama bank. Jadi, ya keamanan teknologi itu sifatnya nggak absolut juga. Nah, betul. Tentu disinilah peran nasabah jadi penting banget. Kesadaran dan kehati-hatian pengguna itu ya bagian vital dari keamanan. Hal-hal dasar aja kayak bikin password yang kuat, waspada kalau mau klik link atau lampiran sembarangan, hati-hati pas pakai wifi publik, terus ya manfaatin fitur keamanan yang disediain bank. Ini tanggung jawab bersama lah. Nasabah kalau terjadi insiden, apalagi sampai banknya lepas tanggung jawab finansial gitu aja, rasanya kok kurang adil ya, apalagi ngelihat tingkat literasi digital kita yang masih beragam banget. Perlindungan konsumen itu perlu lebih kuat lagi. Perlu ada mekanisme tanggung jawab bank yang lebih jelas, meskipun mungkin ada unsur kelalaian dari nasabah. Edukasinya juga mesti lebih gencar dan nyampe ke semua kalangan. Jangan cuma himbauan di website aja gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, posisi saya adalah Indonesia ini udah meletakkan fondasi perlindungan data mobile banking yang cukup kuat ya, lewat regulasi yang komprehensif dan juga adopsi teknologi keamanan. Ini kemajuan penting dan nunjukin arah yang benar menurut saya. Ini tuh jujur aja masih jauh dari ideal. Penguatan di berbagai lini, termasuk penegakan hukum dan edukasi, itu sifatnya sangat mendesak. Ya, jelas ini isu yang kompleks ya. Lapisannya banyak, ada hukum, teknologi, perilaku pengguna, terus ancamannya juga berubah-ubah terus. Memahami berbagai perspektif ini penting memang. Betul sekali. Kolaborasi antara pemerintah, regulator kayak OJK dan BI, pihak bank sendiri, masyarakat, sama komunitas keamanan cyber, kayak CRC misalnya, itu jadi kunci banget buat ngebangun ekosistem mobile banking yang lebih aman ke depannya. Diskusi ini mungkin udah buka beberapa sudut pandang ya, tapi tentu masih banyak detail lain yang bisa digali lebih dalam lagi. Yang pasti buat pendengar, tetaplah waspada menjaga data pribadi Anda.